Pembacaan Alkitab tanggal 7 Oktober tahun 2024, hari ke-281. Ulangan pasal 22. Hukum perkawinan. Apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh, dan membusukkan namanya dengan berkata, "Perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri, tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan." Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, "Aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya." Lalu ia menjadi benci kepadanya. Dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, "Tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu. Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu." Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu, menghajar dia, mendenda dia 100 sikal perak, dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis. Karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya, selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Tetapi jika tuduhan itu benar, dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu, sehingga mati. Sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu, dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota, dan kamu lempari dengan batu, sehingga mati. Gadis itu, karena walaupun di kota, ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu, karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Tetapi jikalau di padang, laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Tetapi gadis itu janganlah kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati. Sebab perkara ini sama dengan perkara seseorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang. Walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang datang menolongnya. Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Seorang laki-laki janganlah mengambil istri ayahnya, dan jangan menyingkapkan punca kain ayahnya. Mazmur 112. Bahagia orang benar. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati.
Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. 1 Korintus pasal 7. Tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Tema hari ini, pernikahan desain ilahi. Bacaan hari ini untuk melengkapi apa yang kita baca pada hari Minggu 6 Oktober tahun 2024. Penjelasan. Ulangan pasal 22 ayat 13 sampai dengan 30. Bagian ini menjelaskan hukum-hukum yang diberikan untuk menjaga kesucian pernikahan dan hubungan seksual dalam masyarakat Israel. Hukum ini menekankan pentingnya kejujuran, kesetiaan, dan kemurnian dalam pernikahan. Hukum yang mengatur tuduhan terhadap keperawanan istri dan hukuman terhadap perzinahan serta tindakan tak bermoral lainnya mencerminkan pentingnya menjaga integritas dan moralitas dalam hubungan pernikahan. Pernikahan adalah lembaga yang Tuhan kuduskan, dan pelanggaran terhadapnya dilihat sebagai dosa serius di mata Tuhan. Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai dengan 10 Mazmur ini menggambarkan kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan dan mengikuti perintahnya. Orang yang hidup dengan takut akan Tuhan diberkati dengan kebijaksanaan, kemakmuran, dan pengaruh yang baik bagi keturunannya. Dalam konteks pernikahan, hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan membawa berkat dan stabilitas dalam hubungan. Pasangan yang hidup dalam takut akan Tuhan akan mengalami kehidupan pernikahan yang harmonis dan diberkati, di mana kasih sayang dan hormat menjadi dasar dari hubungan. 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 9 Rasul Paulus dalam surat ini memberikan nasihat mengenai hubungan suami istri, termasuk tentang kesucian dan kebutuhan fisik dalam pernikahan. Paulus menekankan bahwa suami dan istri harus saling melayani dalam hal kebutuhan fisik mereka dan menghindari godaan dengan menjaga hubungan yang sehat dan intim. Paulus juga berbicara tentang karunia selibat, hidup tidak kawin, bagi beberapa orang.
Namun bagi yang tidak memiliki karunia tersebut, pernikahan adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk menyalurkan hasrat seksual dalam cara yang sah dan kudus. Renungan. Dalam Ulangan pasal 22 ayat 13 sampai dengan 30 mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran, kesetiaan, dan menjaga kesucian dalam pernikahan. Peraturan yang ketat tentang integritas seksual di masa itu bertujuan untuk melindungi kehormatan dan kemurnian pernikahan yang merupakan desain ilahi Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa pernikahan adalah lembaga yang kudus di hadapan Tuhan dan perlu dipelihara dengan kesetiaan dan moralitas yang tinggi. Dan di dalam Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai dengan 10 menggambarkan berkat yang datang kepada orang yang takut akan Tuhan dan mengikuti perintahnya. Dalam konteks pernikahan, ketika suami dan istri hidup dalam takut akan Tuhan, mereka akan diberkati dengan hubungan yang kuat, penuh kasih, dan diberkati oleh Tuhan. Pernikahan yang didasari oleh nilai-nilai ilahi menghasilkan keluarga yang harmonis, penuh damai, dan berkat yang mengalir kepada keturunan mereka. Sedangkan dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 9 mengingatkan kita tentang pentingnya saling melayani dan memenuhi kebutuhan satu sama lain dalam pernikahan. Pernikahan adalah tempat di mana suami dan istri dapat saling memuaskan hasrat fisik mereka secara sah dan kudus, menghindari godaan dan dosa. Paulus juga mengingatkan bahwa tidak semua orang dipanggil untuk menikah, tetapi bagi yang melakukannya, mereka harus menjalani hubungan yang penuh kasih dan saling pengertian. Refleksi. Apakah kita menghargai dan menjaga kesetiaan dalam hubungan kita? Bagaimana kita dapat melindungi kesucian pernikahan kita dari ancaman moralitas yang buruk? Ulangan pasal 22 mengajarkan kita tentang integritas dan kesucian dalam pernikahan. Bagaimana kita dapat mengutamakan Tuhan dalam pernikahan kita, sehingga hubungan kita menjadi berkat bagi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Mazmur pasal 112 menekan pentingnya takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita memenuhi kebutuhan pasangan kita, baik secara emosional maupun fisik, dan menjaga hubungan yang sehat dan kudus di hadapan Tuhan? 1 Korintus pasal 7 mengingatkan kita untuk saling melayani dalam pernikahan. Kesimpulan. Pernikahan adalah desain ilahi yang dirancang oleh Tuhan untuk menjadi hubungan yang kudus, penuh kasih, dan setia. Ulangan pasal 22 ayat 13 sampai dengan 30 menekankan pentingnya kesucian dan kejujuran dalam pernikahan, serta bagaimana pelanggaran terhadap pernikahan dianggap sebagai dosa yang serius di mata Tuhan. Mazmur pasal 112 menunjukkan bahwa takut akan Tuhan dan hidup menurut perintahnya membawa berkat dalam kehidupan dan hubungan kita, termasuk dalam pernikahan. 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 9 mengingatkan kita akan pentingnya saling melayani dalam pernikahan dan menjaga kesetiaan fisik serta emosional antara suami dan istri. Ketika kita mengikuti desain ilahi pernikahan, kita mencerminkan kasih, keharmonisan, dan kekudusan yang Tuhan inginkan dalam hubungan suami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.